Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem terus meluas. Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar menyerahkan hasil tes kesehatan 2 pasang bakal calon kepala daerah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Gianyar. Spesial hari ini, kita ajak mencicipi lawar nyawan, kuliner Bali tempo dulu. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem terus meluas. Sejak bulan Juli hingga kini, ratusan hektar lahan perkebunan mangga dan mete milik warga di sejumlah dusun hangus terbakar. Setiap hari dari pagi hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras berpindah dari satu desa ke desa lainnya untuk memadamkan api. Pada Rabu lalu misalnya, petugas pemadam kebakaran Karangasem masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Banjar Dinas Batu Ringgit Kelot, Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu, di mana 10 hektar lahan perkebunan mangga, mete dan lontar hangus terbakar. Sejak Juli hingga bulan September tercatat sudah hampir 200 hektar lahan perkebunan mangga, mete dan lontar hangus terbakar. Lahan di Kecamatan Kubu, Desa Batu Ringgit, yang terbakar lahan pohonnya pohon mangga. Selain di Batu Ringgit, Pak, sebelumnya ada di mana lagi, Pak? Nah, selain Batu Ringgit itu setiap harinya di Kecamatan Kubu ada di Dukuh, ada juga di Juntalan. Nah, itulah pekerjaan pemadam Karangasem setiap harinya untuk membantu masyarakat Kecamatan Kubu. Pemkab sudah melakukan berbagai upaya mencegah kebakaran lahan ini, termasuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahkan Polres Karangasem memasang baliho yang berisi ancaman hukuman bagi siapapun yang sengaja membakar lahan. Meskipun demikian, kebakaran masih terus terjadi, bahkan area yang terbakar semakin meluas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Polisi masih memeriksa Mikhail Kabulov, warga negara Rusia yang nekat merampas mobil di tengah jalan. Saat ini pelaku masih ditahan di Mapores Gianyar. Polisi intensif memeriksa tersangka untuk mengetahui motif dia merampok kendaraan sambil menodongkan pisau ke pengemudi. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, Mikhail mengaku nekat merampas mobil karena kehabisan uang. Tentu polisi tidak begitu saja percaya, karena bisa saja pelaku menggunakan narkoba sehingga tidak sadar berbuat kriminal. Untuk warga negara Rusia itu tentunya dan pastinya harus menjalani hukuman tindak pidana yang dulu, diproses dulu untuk tindak pidananya. Apabila sudah ada keputusan ingkrah dan penyidikan juga selesai dinyatakan selesai oleh Polsek Gianyar dan dia sudah menjalani hukumannya, baru nanti WNA tersebut diserahkan ke kantor imigrasi. Klasifikasinya masih usaha rendah di Indonesia, di Bali khususnya. Mikhail Kabulov bisa saja dikenakan pasal pidana percobaan dan bisa diancam hukuman penjara. Apalagi ia menggunakan narkotika, maka ancaman hukuman bisa lebih lama lagi. Peristiwa menghebohkan ini terjadi di Desa Bedulu, Kecamatan Belabatu, Gianyar. Warga saat itu melihat pelaku menodongkan pisau ke pengemudi dan mencoba membawa kabur kendaraan korban. Warga kemudian menangkapnya dan sempat menganiaya karena pelaku mengancam dengan pisau. Setelah berhasil mengikat kedua tangannya, warga membawanya ke kantor polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.
Hasil pemeriksaan kesehatan dua pasang bakal calon Bupati Gianyar dan wakilnya telah diserahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Gianyar. Hasil tes diserahkan langsung Direktur Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, Dr. Bayu Widiarta. Hasil tes kesehatan ini nanti akan menjadi acuan bagi KPUD Gianyar untuk menetapkan mampu tidaknya bakal calon bupati dan wakilnya mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. Hasil pemeriksaan kesehatan kedua bakal calon kepala daerah ini tidak diumumkan secara terbuka, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kita menerima hasil dari tim pemeriksa Rumah Sakit Umum Sanjiwani terkait dengan pemeriksaan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2024. Nah, dari rangkaian proses yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Sanjiwani, di mana di tanggal 30 itu dilakukan pemeriksaan terhadap pasangan calon paket aman. Demikian juga diteruskan di tanggal 1 itu dilakukan terhadap pasangan calon paket kata. Di dalam pemeriksaan itu tentu nanti akan memuat terkait dengan mampu dan tidak mampunya calon untuk melaksanakan tugas-tugas nanti ketika dia terpilih. Pemeriksaan kesehatan dua pasangan bakal calon bupati beserta wakilnya ini dilaksanakan berurutan di RSUD Sanjiwani Gianyar. Pemeriksaan hari pertama dilakukan terhadap pasangan Made Mayasre dan Ana Agung Gede Mayun yang disebut sebagai paket aman. Lalu pada hari kedua disusul paket kata, yakni pasangan Ana Agung Ngurah Kakarsana dan wakilnya Iwayan Tagal Arjana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.